Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua dimanapun kita berada. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan satu pujian untuk kita. Nanti kita langsung berdoa untuk firman Tuhan. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dari atas. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kasihi. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk menyambut firman Allah, biar kita siapkan hati kita untuk Tuhan, untuk supaya Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, jika Engkau tidak berkarya dalam kami, maka pasti kami tidak mengalami keselamatan. Tetapi Engkau sudah berkarya kepada kami, dan keselamatan itu sudah kami terima. Itulah harta satu-satunya yang terutama dalam hidup ini, karena Engkau sudah menyelamatkan kami dari segala dosa kejahatan. Itu sebabnya Tuhan, pada saat ini, di saat kami beribadah terutama, di saat kami mendengarkan firman-Mu,
Biarlah Tuhan Engkau tetap berkemurahan dan terus menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran dan pandangan kami, supaya kami bisa fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Urapilah firman-Mu dan urapilah kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Urapilah firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Demikian pula kami tidak melupakan gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan saat ini. Jam yang sama juga melaksanakan ibadah seperti di tempat kami di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau juga tetap berkemurahan kepada hamba-hamba-Mu, kepada gereja-gereja-Mu, untuk supaya hamba-hamba-Mu boleh melayani Engkau, Tuhan, untuk membawa sidang jemaat-Mu pada akhirnya masuk dalam kesempurnaan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberikan hati hamba untuk sungguh-sungguh ada keberanian untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan benar dan murni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, memberikan kemampuan untuk menampung firman-Mu sampai pada mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Dudukkan sidang jemaat-Mu dengan baik seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Biar kita bersyukur, berterima kasih di hari yang ke-12 ini di bulan Juli, saudaraku, kita sudah memasuki, sudah setengah tahun sudah berlalu, kita memasuki ya bulan yang ke-7, saudara sekalian. Ya kita kurang lebih 4 bulan kita tidak bisa bertemu dengan secara fisik, tetapi kita tetap bisa bertemu lewat doa-doa maupun lewat ibadah-ibadah semacam ini untuk kita saling mendoakan, saling merindukan. Sampai sewaktu-waktu nanti sejauh mana Tuhan berkehendak, maka Tuhan pasti akan mempertemukan kita kembali. Sampai sewaktu-waktu kita bisa bertemu di surga, bersama-sama Bapa di surga. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pemeriksaan kita. Kita akan kembali kepada pokok tema kita, yaitu mimpi yang kedua yang diterima oleh Yusuf, yaitu untuk supaya Yusuf ya lari dari Kanaan ke Mesir, saudaraku, dari Kanaan ke Mesir. Ini adalah mimpi yang kedua yang Tuhan nyatakan kepada Yusuf karena adanya satu ancaman, sebab ada Herodes yang mau membunuh Yesus. Jadi pokok tema kita kembali, saudaraku, kita sudah membahas ketika Yusuf itu di Mesir, saudaraku, tinggal di Mesir, maka bagaimana Tuhan sudah menolong, menyertai sampai sewaktu-waktu, saudaraku, ayat mengatakan, atau lebih baik saya akan membacakan ulang dalam pokok tema ini dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan ke-14. Kita jangan bosan-bosannya untuk kita mengulangi firman Tuhan, sebab memang demikian, saudaraku, untuk supaya kita selalu diingatkan dan ingatkan kembali. Ayat yang ke-13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi ini bukan kehendak dari Yusuf, saudaraku.
Yusuf Maria ini adalah gambar dari sidang jemaat, gambar dari anak-anak Tuhan, yang ketepatan saat itu, ya Yesus itu berada. Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita, kehidupan sidang jemaat itu tetap dalam penyertaan Tuhan, sebab Yesus saat itu sekalipun dia masih seorang bayi yang kecil, tapi kita harus ingat bahwa itu adalah wujud daripada Allah. Wujud daripada Allah yang bisa kita lihat dalam pribadi Yesus ini. Jadi yang berkehendak itu bukan Yusuf, tetapi ini adalah suara mimpi. Yang di dalam mimpi itu ada suatu perintah buat Yusuf untuk segera bangun, mengambil anak itu serta ibunya, lari ke Mesir, tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Jadi ukurannya itu memang tidak disebutkan berapa lama Yusuf, Maria, dan Yesus itu berada di Mesir, tetapi ukurannya itu adalah sampai aku berfirman kepadamu. Ini ketika Yusuf itu dia menerima mimpi. Lalu apa respon daripada Yusuf ini, saudaraku? Ayat yang ke-14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Yusuf tidak pikir panjang, mungkin tidak ada persiapan apa-apa, tapi begitu perintah itu ya diterima, dan saat itu juga dia melaksanakan perintah itu. Dan kita bisa melihat dari sikap Yusuf ini ketika dia mendengarkan perintah itu dari Tuhan, maka dia betul-betul menjadi kehidupan yang taat dan dengar-dengaran untuk melakukan perintah itu. Itu juga ya menunjuk kepada kita semua lewat ayat ini. Tuhan ajarkan kepada kita untuk supaya kita di saat-saat, apalagi di saat-saat kesulitan semacam ini yang Tuhan izinkan kita ya masih tinggal di bumi, apalagi dalam situasi yang semacam ini, kita mungkin juga bertanya-tanya, sampai kapan corona ini akan habis, ya, sampai kapan Yusuf itu di Mesir, sampai hari ini kita juga tidak bisa memprediksi sampai kapan, pemerintah pun juga demikian tidak bisa mengatakan, memastikan kapan akan berakhir. Tapi bagi kita, lewat kisah ini jelas bahwa Tuhan mengatakan, sampai aku berfirman kepadamu. Nah, artinya apa kepada kita? Di saat kita harus mengalami situasi yang semacam ini, kita harus tetap yakin kalau kita dalam ketaatan dan dengar-dengaran kita kepada Tuhan, ya tetap kita dalam kesetiaan, dalam ketaatan kita kepada Tuhan, maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Maka Allah itu dia pasti menyertai Yusuf saat itu bersama keluarganya. Maka Tuhan juga dalam situasi yang sulit ini juga, Tuhan juga pasti menyertai kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, maka penyertaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Asalkan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada kesetiaan, ada ketaatan kita kepada Tuhan. Yang lalu saya sudah menggambarkan, ya dalam cerita dan perjanjian lama, kisah yang semacam ini sudah pernah terjadi. Waktu Yakub bersama-sama 11 anaknya di Kanaan, Yakub ini ya minus Yusuf, karena Yusuf dia sudah menjadi penguasa di Mesir, maka Kanaan ini pernah mengalami suatu masalah yang sangat besar, ya dampak dari ya kekeringan yang terjadi di Mesir, maka menimbulkan suatu kelaparan yang begitu hebat, Maka Yakub ini juga bersama-sama anaknya
akhirnya 11 anaknya itu, dia juga harus datang ke Mesir, dari Kanaan ke Mesir. Ini dalam perjanjian lama, saya nggak usah baca, nanti sudah bisa baca sendiri dalam perjanjian lama dalam kitab Kejadian, saudaraku. Pasal-pasal 40, 42 ke atas, saudaraku sudah bisa membaca. Ini terjadi karena Kanaan itu juga mengalami satu kelaparan. Tetapi di zaman Yusuf, saudaraku, ya, di zaman Yusuf ini Tuhan juga dalam perjanjian baru zaman Yusuf ini Tuhan juga izinkan dari Bethlehem, dari tanah Kanaan, saudaraku, untuk menuju ke Mesir. Yang tadi kita baca tadi, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang memerintahkan dari Kanaan menuju ke Mesir. Ya, sedangkan Kanaan ini, saudara sekalian, ini kalau kita melihat dalam perjanjian kepada Abraham, atau kepada Abraham, atau kepada Ishak, dan juga kepada Yakub, maka Kanaan itu adalah negeri perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Yang penuh dengan susu dan madunya. Sedangkan Mesir ini gambar dari dunia. Yang kita sudah bahas panjang lebar kemarin-kemarin, kita tidak akan ke sana lagi. Lalu pertanyaan buat kita, mengapa Tuhan izinkan dari Kanaan menuju ke Mesir? Ini menjadi satu pertanyaan besar yang harus kita jawab dan untuk kita bisa mengerti ini. Jadi, saudara sekalian, kenapa itu Tuhan izinkan dari Kanaan menuju ke Mesir? Sedangkan Kanaan ini adalah negeri perjanjian yang penuh susu dan madunya, tapi Tuhan izinkan itu harus terjadi. Untuk apa, saudaraku? Yang pertama adalah untuk supaya seirama. Ini perhatikan kalimat ini. Untuk supaya bagi kita, bagi Yusuf, bagi kita untuk sekarang ini, bagi gereja Tuhan, saudaraku. Kenapa Tuhan izinkan kita ini harus berada di dunia? Ya, untuk supaya kita atau gereja Tuhan itu seirama dengan jalannya Yesus, seirama dengan jalannya Yesus, saudaraku, dari surga turun ke dunia, dari Kanaan ke Mesir. Tuhan Yesus dari surga dia turun ke dunia. Kalau kita berpikir ngapain juga, sudah ada kerajaan, sudah dia tinggal di sana bersama Bapa. Kenapa juga dia mesti datang ke dunia? Dunia ini dalam kekuasaan si jahat, saudaraku. Ya, dunia ditandai dengan sengsara penderitaan, saudaraku. Tapi justru itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tadi saya mengatakan yang pertama, untuk supaya kehidupan kita ini seirama dengan jalannya Yesus yang dari surga turun ke dunia. Sama dengan kita diizinkan untuk supaya kita untuk menerima jalan salib ini. Jadi dari surga turun ke dunia, dari Kanaan ke Mesir, itu artinya kita diizinkan oleh Tuhan atau sama dengan jalan salib, yaitu pengalaman kematian bersama dengan Kristus. Nah, ini bagi kita, saudaraku, pengalaman kematian itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah untuk kita bisa terima. Tetapi itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita supaya
meneladani Kristus itu, yang dari surga dia turun ke bumi. Maka ada ayat mengatakan, untuk itulah kamu dipanggil. Ini kita baca. Kita akan masuk melalui sana, saudaraku. Untuk itulah kita dipanggil. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21. Ya, untuk supaya kita memahami, menyadari. Kenapa Tuhan izinkan itu, kita harus mengalami proses kematian bersama Kristus ini. Ya, kita baca ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini kita dipanggil. Tuhan panggil kita. Dari dunia ini kita dipanggil, bahkan kita dipilih sebagai kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Untuk bisa beribadah, untuk sampai kita bisa melayani Tuhan ini. Tujuannya untuk supaya kita juga meneladani, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau kita membaca lebih jelas lagi yang saya sampaikan tadi, saudaraku, supaya kita seirama dengan Kristus itu yang dari surga turun ke bumi, maka ayo kita membaca. Kita membaca dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, saudaraku ya. Filipi pasal yang kedua, kita akan membaca. Ini ayat-ayat sebetulnya bagi kita tidak asing, tapi tidak mengapa kita membaca untuk melengkapi penjelasan ini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kita lihat, saudaraku. Ya, dari Kanaan ke Mesir. Kenapa itu Tuhan izinkan? Untuk supaya kita seirama. Seperti Yesus yang dari surga, dia datang turun ke bumi. Ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita lihat, saudara. Dia Allah, dia di surga, tapi dia tidak mempertahankan surga itu. Dia tidak mempertahankan kealahannya itu, keilahiannya itu. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan itu menghampakan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi artinya, Yesus itu dari surga, dia datang ke dunia hanya untuk mati. Hanya untuk mati. Untuk apa dia mati? Inilah karya Allah yang terbesar, seperti kata pujian tadi, aku. Karya Allah yang terbesar buat manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa ini, supaya manusia itu tidak turut dihukum bersama dunia. Saudara sekalian, tetapi dia mendapatkan kehidupan. Mendapatkan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan juga. Itu sebabnya 1 Petrus tadi mengatakan untuk supaya kita mengikuti jejaknya. Dengan kata lain, saudaraku, kita harus juga masuk dalam kematian bersama dengan Kristus. Karena Kristus sudah memberikan teladan yang sempurna itu. Ya, ini bagi kita, saudaraku, tadi saya mengatakan, kematian ini merupakan satu hal yang sangat ditolak oleh daging ini. Daging pasti kita tidak bisa menerima. Saya merasakan, saya mengalami sendiri. Ketika saya harus menghadapi kesulitan-kesulitan,
rasanya daging ini memberontak. Ya, tidak bisa terima ya proses kematian ini. Ya, itu daging kita. Tetapi justru itu Tuhan izinkan. Seringkali saya mengatakan bahwa mempelai perempuan Tuhan itu juga harus ada tanda 7 percikan darah. Karena Kristus itu juga sudah terpercik. Kalau dalam tabut perjanjian itu ada 2 kali 7 percikan darah. Yang pertama adalah di atas tabut perjanjian, ya, yang terbuat dari emas murni itu, saudaraku, itu menggambarkan Yesus sendiri yang sudah terpercik. Ada tanda percikan darah, 7 percikan darah itu di atas tabut perjanjian. Itu artinya penderitaan sengsara yang sudah Yesus itu alami. Nah, sekarang bagi kita untuk supaya kita juga meneladani. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah mati untuk kamu. Ya, maka kamu harus mengikuti jejaknya. Jejak apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Yang pertama, jejak kematiannya. Maka tabut perjanjian itu, jadi tabut perjanjian itu, di depan tabut perjanjian itu juga harus ada 7 percikan darah. Sehingga antara gereja Tuhan, anak-anak Tuhan nanti seirama dengan Tuhan, satu dalam kematian. Satu dalam kematian. Juga saya harus mengingatkan kembali bahwa percikan darah kepada kita ini adalah cara Tuhan untuk memantapkan kepemilikannya terhadap kita. Kita masih ingat, saudaraku, waktu Paskah pertama menjelang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku. Ya, menjelang keluar dari tanah Mesir, maka daerah-daerah orang Israel yaitu di tanah Goshen. Jadi Goshen ini, saudaraku, ya pertama waktu Yakub itu pindah ke Mesir, Yusuf ini sudah menyediakan tempat yang namanya Goshen. Ya, ternyata orang Israel Yakub bersama anak-anak dan beberapa keluarganya, kurang lebih 70 orang itu di Goshen itu, sampai di zamannya Musa. Waktu tulah, 10 tulah di zamannya Musa itu, kitab Keluaran itu, terjadi atas bangsa Mesir, saudaraku. Hanya tanah Goshen yang selamat. Demikian pula waktu Paskah yang pertama ini terjadi, saudaraku. Ya, ketika tulah itu jatuh ke tanah Mesir, hanya tempat tinggal orang Israel inilah yang selamat. Sampai saat tulah yang terakhir, yaitu anak sulung mati, saudaraku, dan perjanjian Paskah ini, saudaraku, maka hanya rumah-rumah Israel yang ada di Goshen ini, atau rumah-rumah yang ada tanda darah ini, saudaraku, yang dia selamat. Seluruh negeri Mesir terjadi kematian anak sulung saat ini, sampai anak sulung hewan. Artinya apa? Bahwa tanda darah ini adalah tanda kepemilikan Tuhan terhadap Israel, terhadap gereja Tuhan, terhadap kehidupan kita. Jadi untuk itu, saudaraku, karena Kristus itu dia sudah memberikan teladan yang sempurna ini, saudaraku. Dari surga dia mengosongkan diri untuk menjadi seorang hamba, bahkan manusia, sampai tergantung di kayu salib ini. Maka biarlah kita juga mengambil bagian dari kematiannya itu, untuk supaya kita bisa satu dalam kematiannya. Kenapa? Sebab kematian itu baru awal, saudaraku. Baru awal. Untuk menuju kalau kita satu dalam kematiannya, saudaraku,
maka kita juga pasti satu dalam kebangkitannya. Ya. Jadi tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Nah, itu sebabnya tadi saya mengatakan bagi daging itu suatu kebodohan. Daging pasti menolak proses kematian itu. Sebab daging itu maunya enak dan enak. Daging itu maunya itu terus dalam kenyamanan terus. Iya, puji Tuhan. Ayo coba kita baca. 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama, saudaraku. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-18, nanti kita akan loncat, saudaraku. Ya, kita loncat. 18 kita akan membaca lebih dulu. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Siapa yang akan binasa? Daging ini. Itu kebodohan bagi orang yang mau binasa. Kebodohan daging yang mau binasain. Itu sebabnya daging pasti menolak jika proses kematian itu terjadi pada kita. Tuhan izin pasti. Saya merasakan itu bagaimana. Rasanya memberontak, daging nggak bisa terima. Bukan kurang bisa terima, tidak bisa terima. Ini kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, sudah perhatikan, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib itu, tanda salib itu adalah kekuatan Allah. Kenapa? Kenapa? Ya tadi saya temanya, karena seirama dengan jalannya Yesus dari surga turun ke bumi, saudaraku. Yang kedua, menyingkir ke Mesir itu, saudaraku. Ya. Supaya menyingkir dari Herodes. Artinya apa? Jika ada jalan salib, kalau kita ada pengalaman salib, ada pengalaman kematian bersama Kristus, saudaraku, maka setan ini adalah, ya, Herodes itu gambar daripada setan. Maka Herodes itu tidak akan bisa menjangkau Yusuf, Maria, dan Yesus. Maka setan itu tidak bisa menjamah kehidupan kita yang ada tanda salib, tanda kematian bersama Yesus. Puji Tuhan. Dalam kitab Wahyu, setan itu dikalahkan dengan kesaksian. Kesaksian apa yang Tuhan tunjukkan dalam kitab Wahyu pasal 12 itu? Kesaksian di saat gereja sempurna itu, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu, ada kesaksian tentang penderitaan bersama Kristus. Nanti saudara bisa membaca Wahyu pasal 12 ayat 11. Atau ayat 9, 10, dan 11. Tidak bisa menjamah. Tidak bisa menjamah. Seperti Herodes tidak bisa menjamah Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus. Tidak bisa menjangkau. Itu sebabnya, ya, maka proses kematian itu adalah suatu tanda kepemilikan Tuhan untuk kita. Sekalipun daging ini sangat menolak, sangat memberontak, untuk kita tidak bisa terima itu, saudaraku. Sekarang loncat dari ayat 18 tadi, saudaraku. Kita loncat ayat yang ke-23. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib, ini kesaksian dari Rasul Paulus. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil. Ini perhatikan. Untuk mereka yang dipanggil, siapa mereka ini? Siapa mereka yang dipanggil ini? Harusnya ada kehidupan kita yang sudah dipanggil, sudah dipilih,
Dan sekarang dipanggil untuk kita. Tadi saya terbalik, saudaraku. Ya. Dipilih untuk dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dipilih dari sekian banyak. Dan sekarang kita dipanggil untuk bisa melayani Tuhan. Bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Ya, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib itu, cap kematian itu adalah kekuatan Allah. Untuk Allah itu memantapkan kepemilikannya kepada kita, dan proses kematian itu terjadi pada kita. Pengalaman kematian kita bersama dengan Kristus itu membuat setan itu tidak berkuasa atas kehidupan kita. Biar kita tekuni ini, saudaraku. Ini biar kita tekuni. Saya akan memberikan contoh-contoh nanti, saudaraku. Bagaimana Tuhan itu izinkan seseorang untuk dia harus mengalami suatu proses kematian yang begitu hebat, saudaraku. Ya, apa yang saya alami, apa yang kita alami belum dibandingkan dengan pribadi itu. Tadi nanti, saudaraku. Loncat ayat 30, saudaraku. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Pasal kedua, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini kebanggaan Paulus. Ini juga harusnya menjadi kebanggaanku. Juga harus menjadi kebanggaan kita semua. Berita tentang salib, pengalaman salib ini, biar ini menjadi kekuatan buat kita. Tadi saya mengatakan, dengan pengalaman salib itu, ya setan pun tidak mampu, tidak bisa menjangkau, tidak bisa menjamah kehidupan-kehidupan yang ada tanda kematian. Kematian itu, proses kematian itu, pengalaman kematian itu, wujudnya banyak. Bukan hanya melulu karena sakit, ya bisa saja. Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi untuk memproses kita, untuk kita mengerti tentang kehendak Allah. Dan seringkali kita bertanya, sampai kapan ini selesai? Ya, pengalaman kesusahan ini. Ayat mengatakan, sampai aku berfirman. Ya, artinya apa? Sejauh mana ketika kita mengalami kematian itu, maka sejauh penyerahan kita itulah, maka Tuhan akan segera berfirman kepada kita. Saudara sekalian, Tuhan juga akan segera berfirman kepada Yusuf untuk dia kembali kepada ke Kanaan kembali. Itu sebabnya kepada kita, di saat-saat semacam ini, biar ketika pengalaman kematian ini, tadi saya mengatakan kematian bukan melulu sakit penyakit. Mungkin pengalaman kematian itu bisa terjadi dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Itu bisa terjadi. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Untuk apa? Untuk supaya kita sampai menyerah, tidak mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri. Bisa jadi juga pengalaman kematian bisa dalam nikah, rumah tangga, keluarga kita, anak-anak kita. Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, itu bisa banyak hal. Pengalaman kematian dan banyak ya yang kita bisa alami, rasakan dalam bentuk apapun juga. Tetapi seperti apa yang dialami Yusuf, dan dia katakan sampai aku berfirman.
Dan Yusuf bersama Maria, bersama Yesus menjalaninya. Dia pasrah, dia hanya taat dan dengar-dengaran kepada yang berfirman itu. Dan kenyataannya, yang kita bisa lihat, bahwa Tuhan juga menyertai Yusuf dan keluarganya. Maka Tuhan juga pasti juga menyertai kita. Menyatakan perlindungan kepada kita. Menyatakan pembelaannya kepada kita. Dia tidak membiarkan kita, saudara sekalian. Bahkan ayat mengatakan tidak melampaui kekuatanmu, artinya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa masuk dalam pengalaman itu. Sampai aku berfirman. Sampai di saat kita menyerah penuh, menyerah total, saudaraku, kepada Tuhan. Ya, saya dalam hal ini, saudaraku, Tuhan izinkan kurang lebih 3 bulan harus dalam penderitaan sakit penyakit ini, saudaraku. Yang saya rasakan dan saya alami adalah banyak yang saya alami adalah bagaimana Tuhan memperbaiki, memperbaharui ya kehidupanku. Tuhan ingatkan semua akan masa-masa yang lalu yang belum sempat saya juga selesaikan kepada Tuhan. Masa-masa sekarang ini, saudaraku, banyak kekurangan, kesalahan yang harus saya perbaiki, saudaraku. Dalam kehidupan pribadi, dalam nikahku, dalam rumah tanggaku, sampai kepercayaan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Banyak mendapatkan suatu perbaikan-perbaikan dari Tuhan. Kapan itu? Ketika kita taat dan dengar-dengaran. Saat kita menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Kita letakkan, kita sumeleh. Ya, sumeleh itu diambil dari kata seleh. Seleh itu ditaruh. Kalau dalam Alkitab, menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan itu kepada Dia. Maka Dia yang akan memeliharakan. Tapi kadang ketika kita menghadapi kesulitan, masalah, persoalan itu, bukan penyerahan yang kita lakukan, saudaraku. Tapi banyak kita membela diri. Merasa diri benar, merasa diri mampu. Saudaraku. Rasa diri mampu dan rasa diri benar. Maka ketika semacam itu, saudaraku, maka kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita menyerahkan itu sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan jalan, memberikan pertolongan. Untuk apa? Ketika semacam itu, bagaikan Tuhan itu berfirman kepada kita. Sampai aku berfirman. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan. Dan oleh kemurahan Tuhan, saudaraku, dengan perlahan tapi pasti, Tuhan memulihkan sampai hari ini, saudaraku. Saya bisa kembali melayani. Dan kerinduan saya adalah supaya segera bisa melayani. Saya juga berdoa untuk sidang jemaat, untuk supaya tidak larut dalam suasana ini. Untuk kita segera bangkit, saudaraku. Ya, kita berkobar-kobar, menyala-nyala kembali. Untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi ini yang menjadi doaku, untuk sidang jemaat, untuk semua imam-imam, untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Siapkan dirimu, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai Yusuf dan keluarganya,
maka Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Asal kita merindu, kapan sampai aku berfirman, sampai Tuhan berkehendak untuk kita. Kalau kita ada ketaatan, ada kesetiaan kepada Tuhan, saudaraku, maka jalan menuju kebangkitan itu akan terbuka. Ya, kalau kita satu dalam kematiannya, maka kita juga satu dalam kebangkitannya, sampai sewaktu-waktu kita juga satu dalam kemuliaannya bersama Kristus. Ini dibaca. Ini dibaca sebelum saya memberikan contoh kehidupan yang betul-betul mengalami, tetapi dia betul-betul juga mengalami suatu pembaharuan, saudaraku. Dalam suratan Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Tadi 1 Petrus tadi, untuk itulah kamu harus mengikuti jejaknya. Satu dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Nanti saya akan menunjukkan hasil ya dari kematian yang Tuhan izinkan. Paling nggak ada 3 atau 4, saudaraku. Nanti, jadi bukan sekarang, saudaraku. Sekarang saya belum sampai kepada hasilnya. Belum sampai pada hasilnya. Baru saya akan menunjukkan ini. Kalau kita satu dalam kematiannya, maka kita juga satu dalam kebangkitannya. Kita seringkali yang kita suka adalah kebangkitannya. Tapi kita tidak mau ketika Tuhan izinkan kita. Ya, kita harus mengalami kematian, mengalami terpuruk. Tidak ada seorang pun yang ingin terpuruk. Daging ini tidak mungkin mau kita terpuruk. Tapi sewaktu-waktu itu Tuhan izinkan. Harus terpuruk. Harus terpuruk. Ya, kembali. Satu dalam kematiannya, maka kita juga satu dalam kebangkitannya, untuk supaya kita juga satu dalam kemuliaannya. Pasal 8 dari suratan Roma. Suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak. Nah, sekarang kita merasa nggak rumongsora? Ya, bahwa kita ini adalah anak. Dan jika kita adalah anak, ya oleh karena kita percaya, jadi dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12, kalau kita percaya diangkat sebagai anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. 1. Kita anak itulah ahli waris. Bukan ponaan. Bukan tetangga atau siapa. Ahli waris itu adalah anak. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama Kristus. Ya. Jadi ahli waris itu dia akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Menderita bersama-sama dengan dia. Satu dalam kematiannya. Satu dalam kebangkitannya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ini jalan. Jalan biar kita, hati kita, saudaraku. Ya, hati kita mau dibuka, terbuka. Ya, untuk Tuhan. Ketika proses itu terjadi pada saya, saudaraku, ya saya masih awalnya saya begitu berat untuk menerima
kenyataan ini. Tapi suatu ketika Tuhan ingatkan bahwa kamu itu kan sudah dibeli. Iya. Kalau sudah dibeli itu kan harusnya kita adalah miliknya orang yang membeli. Maka harusnya kita juga ada hak untuk menuntut. Terserah kepada yang membeli, yang memiliki kita. Dan ketika Tuhan ingatkan dan Tuhan sadarkan itu, dan saya sadar dalam hal itu. Dan selekasnya saya datang kepada Tuhan. Dan tangisan pilu itu terjadi. Saya menangis sejadi-jadinya. Minta ampun kepada Tuhan yang hari-hari kemarin banyak menuntut rasa diri bisa mampu, tidak bisa terima menghadapi kenyataan itu. Ketika saya mengalami, Tuhan izinkan sakit selama kurang lebih 3 bulan itu. Sulit untuk saya bisa punya. Tapi begitu saya disadarkan ayat ini, dan akhirnya saya mengatakan, benar Tuhan, terserah Engkau lah, Engkau yang memiliki aku. Jika Tuhan berkehendak untukku sekarang, itu pun juga hakmu. Jika Tuhan percayakan hidup, dan hidupku juga berguna untuk Engkau, untuk sesama, terserah Tuhan. Dan mulai saat itu, saya menjadi ringan. Beban itu menjadi ringan. Menjadi ringan. Dan mulai saya beraktivitas seperti biasanya. Dan sampai hari ini. Jadi tidak ada kebangkitan sampai kemuliaan itu tanpa adanya proses yang namanya kematian. Ini yang harus kita bisa menyadari dan bisa menerima keadaan itu. Saya akan memberikan satu contoh, kita tidak membaca semua. Adalah kehidupan seorang yang namanya Ayub. Iya, dari kehidupan yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Ayub bukan orang yang pendosa. Pendosa artinya suka berbuat dosa. Ayub ini kehidupan yang saleh. Tidak ada orang sesaleh Ayub di zamannya. Seperti hanya Tuhan izinkan Yusuf dia harus lari ke Mesir. Maka Tuhan izinkan juga Ayub, sekalipun disebutkan Alkitab dia orang yang saleh, orang yang beribadah kepada Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan 10 anaknya, diberkati oleh Tuhan. Tapi dalam sekejap mata, semuanya habis binasa. Sampai pada akhirnya pun istrinya itu dia mengatakan, kutuki saja Allahmu, setelah itu kamu mati. Ya. Andai kata kita dalam kesusahan lalu istri kita mengatakan gitu, kira-kira bagaimana? Tapi Ayub dia hanya bisa mengatakan kamu seperti orang gila. Hanya bisa menerima yang baik tapi yang buruk itu tidak bisa. Dia tidak sampai marah kayak apa. Saudara sekalian, begitu rupa. Belum lagi dia harus tinggalkan keluarganya, saudara-saudara, teman-temannya semua. Dia betul-betul mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Ya. Tapi satu hal yang Ayub tahu adalah
bahwa Allah itu penebusku. Dalam ungkapan ketika dia ditinggalkan semua, kehilangan semua. Semua tidak mendukung. Badan hanya tulang dibalut dengan kulit saja. Tapi dia tidak menyangkal Tuhan. Ini yang membuat saya juga, ketika itu saya juga membaca ayat ini. Membaca ayat ini. Makanya sekarang saya akan bacakan kepada kita semua. Tapi satu hal yang diingat oleh Ayub bahwa Allah itu penebusku. Ayo kita baca. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Ya. Kitab Ayub, saudaraku. Ayub pasal yang ke 8 pasal 19 ini, saudaraku. Ya, perikopnya itu Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Artinya Allah akan memberikan pembelaan kepadanya. Tapi kita lihat dalam cerita ini, kalau sudah bisa membaca mulai ayat yang pertama. Ya. Ya, ayat yang ke-13. Nanti saya baca sebelum ayat sebelumnya. Saya akan bawa untuk kita membaca ayat yang ke-13. Ketika Ayub itu mengalami proses kematian itu. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku. Dijauhkannya daripadaku. Dia betul-betul ketika itu dia seorang diri. Tidak ada bisa yang diharapkan. Dijauhkannya daripadaku. Dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Saking buruknya, saking kurusnya. Iya. Ya. Saking kurusnya, saking buruknya. Ayat yang ke-14. Kaum kerabatku menghindar. Coba waktu dia masih jaya, saudaraku. Masih diberkati, terberkati. Wah, semua nempel dia, saudaraku. Untuk mengharapkan sesuatu dari Ayub saat itu. Sebab dia orang terkaya di zamannya, saudaraku. Sangat diberkati oleh Tuhan. Sekarang, saudaraku, kaum kerabatku menghindar. Dan kawan-kawanku melupakan aku. Nanti sewaktu-waktu kita juga akan bisa mengalami hal semacam ini. Ya. Nggak mau kenal, tidak mau kenal. Semua menjauh, saudaraku. Ya. Ini Ayub ini. Padahal dia orang terpandang, saudaraku. Orang terpandang. Tapi ketika pengalaman kematian itu, Tuhan izinkan terjadi. Ya, tadi dikatakan saudaraku dijauhkannya, huruf besar ini. Tuhan izinkan itu. Tidak ada yang besuk. Tidak ada yang woro-woro, saudaraku. Tanya pun tidak ada, saudaraku. Ya, Tuhan izinkan. Itu terjadi, saudaraku. Ya, kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak Semang. Anak Semang itu anak angkat, saudaraku. Ya, anak angkat. Yang diambil anak atau anak angkat, anak Semang, anak angkatku dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Ya, artinya apa? Orang asing yang nggak mau akrab. Padahal dia anak angkat, anak yang diambil. Ya, saudara sekalian ya. Ayat 16. Kalau aku memanggil budakku, pelayanku, ia tidak menyaut. Coba aja waktu dia jaya. Ya Tuhan. Langsung dia lari. Ya. Sekarang jangankan kok ya Tuhan. Nyaut pun enggak.
Kira-kira bagaimana? Iya. Kalau kita mendapatkan perlakuan yang semacam itu. Kenapa? Sebab di saat kematian itu kita alami, tidak ada suatu hal yang baik. Sekalipun kita sudah berbuat baik, tidak ada yang baik. Semua jadi jelek. Seperti apa yang dialami Ayub ini. Ya, ini kita harus belajar menerima. Kalau sewaktu-waktu yang saudara akrab dengan si A, sudah baik dengan itu. Ketika saudara mengalami kematian, dia jauh, dia menghindar. Nah ini sudah tertulis ini. Nah, nanti akan menjadi pengalaman kita, seorang diri. Seperti Yesus ketika di kayu salib. Belum di kayu salib. Ketika dia ditangkap, semua semburat. Sampai Petrus pun juga sampai menyangkal. Semua semburat. Yesus ditinggalkan seorang diri. Itulah kalau kehidupan itu mengalami proses kematian. Mengalami kematian itu. Nggak ada yang gubris. Ya kita belajar untuk tidak marah. Belajar untuk kita bisa menerima. Karena proses itu sedang berjalan kepada kita. Harus kita alami. Ya. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Aku harus membujuk. Nanti ya, mungkin nanti kalau aku sehat, nanti aku perhatikan gini. Harus dibujuk dengan kata-kata manis. Dijanjiin ini, itu, dan semua. Ya, ini yang terjadi. Ayat 17, perhatikan. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Wah, coba bayangkan, saudara. Ya, istrinya pun jijik terhadap dia. Ya. Bau ababnya itu, saudara. Bau nafasnya itu, saudara. Ya, orang nggak makan, orang sakit, tinggal tulang saja, udah dibalut dengan kulit, saudara. Ya. Maka yang busuk yang keluar dari dalam ini, saudara. Itu sebabnya dia katakan, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Artinya, ketika dia mengalami proses itu, ya, maka tidak ada istrinya berada. Tidak didukung oleh istrinya. Dia menjauh istrinya. Padahal sesungguhnya istri itu adalah seorang penolong. Suka dan duka. Tetapi nampaknya istri Ayub ini hanya ya mau sukanya tapi dukanya tidak. Buktinya dia menjauh dari Ayub. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Ya kalau orang jijik, ya, bagaimana? Kalau kita jijik kepada sesuatu, dia pasti menghindar. Ini ungkapan nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Coba ini menjadi pelajaran. Ya, menjadi pelajaran juga kepada istri-istri semua ketika suaminya harus mengalami proses kematian ini. Janganlah kita seperti istri Ayub ini. Kita harus sehidup semati dalam suka dan duka. Peran dari seorang istri ini untuk suaminya itu penting. Ketika suami itu lemah, sekalipun dia wadah yang kuat tapi juga bisa lemah. Maka peran seorang penolong itu penting untuk apa? Untuk membangkitkan semangat minimal. Untuk menggairahkan kembali semangat. Untuk supaya tidak terpuruk. Tapi lain istri Ayub. Malah dia suruh menyangkal dan mati saja setelah itu. Tapi juga ketika dia belum mati, ketika istri Ayub mengatakan, dah sangkal aja, itu mati. Tapi ternyata Tuhan tidak memberikan mati, Tuhan masih memberikan hidup sampai dia tinggal tulang dan kulit. Yang sampai pada akhirnya nafasnya itu menimbulkan rasa jijik kepada istrinya. Ya. Dan
dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Ya, bagaimana nggak bau? Nggak mandi. Nggak tahu berapa lama Ayub ini harus mengalami ini. Ya, kita ini nggak mandi sehari sudah hapek. Ya. Ada lagu, saudaraku. Mandi pagi tidak biasa. Mandi siang apalagi nggak biasa. Mandi sore tidak biasa. Tidak mandi sudah biasa. Badan bau luar biasa. Ini berapa lama? Ini baru pagi, siang, sore. Ini berapa lama Ayub ini tidak mandi, nggak kober mandi, ngurusi hidupnya aja, kok mandi, saudaraku. Maka tidak heran dia mengatakan dengan hati yang jujur, saudaraku. Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Artinya apa? Saudara-saudara pun yang tadinya lengket kayak perangko, nempel terus, saudaraku. Artinya tidak mau mendekat. Tidak mau menghiraukan, tidak mau memperhatikan. Artinya menjauh. Ini yang terjadi, saudaraku. Ayat 18. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Mungkin ya sudah kan jadi disebutkan nanti tinggal tulang dan kulit, saudaraku. Jadi kalau berdiri kayak dakocan begitu, saudaraku. Tahu dakocan toh? Menghina. Kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasih berbalik melawan aku. Yang dia kasih, yang dia sayang, yang kita perhatikan, yang kita suka memberi kepada dia, berbalik melawan aku. Coba, pengalaman yang sepahit ini, rasanya kita belum mengalami separah dari Ayub ini. Ya, tapi inilah. Tapi Ayub tadi saya mengatakan, dia yakin bahwa Allah itu penebusku. Dia akan membangkitkan dia dan memulihkan dia. Ayat 20 perhatikan. Tulangku melekat pada kulit. Nah, ya. Jadi badannya tinggal tulang melekat pada kulit. Jadi kalau nggak ada kulit sudah merotoli itu tulang. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku. Perhatikan, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Coba. Yang tinggal pada Ayub hanya gusinya itu melekat, masih melekat pada tempatnya. Cuma itu. Ini hebat, saudara. Ini pengalaman yang luar biasa. Yang Tuhan izinkan kepada seorang pribadi Ayub ini. Tapi ada yang lebih daripada itu. Yang dia adalah Allah. Tapi dia menghampakan diri, mengosongkan dirinya. Untuk menjadi dari surga, dia turun ke dunia. Hanya untuk mati. Hanya untuk mati. Tapi kematiannya dia justru itu berkat buat kita, keselamatan buat kita. Itu sebabnya kita bisa melihat Ayub ini. Dalam penderitaan semacam itu, dia tetap yakin bahwa Allah itu berkuasa. Saya akan loncat, saudara. Loncat ayat yang ke-25. Ayat 25. Dari Ayub pasal 19 tadi. Tetapi aku tahu, ini ucapan Ayub, saudara. Ketika dalam penderitaan yang begitu luar biasa, tinggal yang melekat pada dia hanya gusinya saja, saudara. Tidak copot itu. Ya, gusinya, untunya itu, giginya itu. Ya. Kemarin saya mencabut gigi, saudara. Ini ompong ini, saudara. Ya, besok ya mungkin yang atas satu copot dari tempatnya. Tapi Ayub beda. Gusi yang melekat padaku hanya gusi saja. Ya, ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Biar ini juga
menjadi pengalaman kita ketika kita dalam penderitaan ini. Kita tetap menyadari ketika semua meninggalkan kita, tidak memperhatikan kita, ada pribadi yang memperhatikan kita. Dalam kesusahan, dalam proses kematian itu, semua tidak mau pada kita. Ada pribadi yang sangat memperhatikan kita. Mata Tuhan itu tertuju kepada kehidupan itu, kepada Ayub ini. Sehingga dia mengatakan, tetapi aku tahu, artinya dia sadar. Penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Tuhan. Gak persoalan. Biar daging itu hanya dibungkus dengan kulit, ya, atau tulang dibungkus dengan daging dan kulit ini. Tapi dia mengatakan, akan tanpa dagingku pun, andai kata dia nggak punya daging, aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ini, dalam proses kematian itu, yang diingat Ayub itu, selalu dia yang menjadi penebus. Dan Tuhan itu luar biasa. Ini memberikan pelajaran untukku, memberikan pelajaran untuk kita semua, untuk kita bisa menyadari, saudara sekalian. Kalau kematian itu betul-betul kita lakukan, kita jalani dengan setia, saudaraku, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku, maka Tuhan akan segera berfirman. Maka kebangkitan itu akan dialami. Tadi Roma, kalau dia satu dalam kematiannya, maka kita satu dalam kebangkitannya. Maka satu juga dalam kemuliaannya bersama dia. Maka Ayub pun juga mengalami demikian, saudaraku. Dalam ayat-ayat pasal yang terakhir dari kitab Ayub ini, bagaimana Tuhan itu memulihkan Ayub, saudaraku. Memulihkan Ayub, ya, keadaan Ayub dipulihkan. Nanti saudara bisa membaca pasal 42 seluruhnya, saudaraku. Ini pasal yang terakhir dari kitab Ayub, tapi saya akan membacakan ayat yang ke-10 saja. Nanti saudara bisa baca ayat pertama sampai yang terakhir di pasal 42 Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepada semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Sekarang setelah bangkit, balik lagi orang yang menjauh tadi. Dan sampai Tuhan juga memulihkan anak Ayub. 10 anak itu dipulihkan kembali. Ya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Tuhan pulihkan kembali. Bahkan harta miliknya yang hilang itu, Tuhan pulihkan kembali. Luar biasa. Itu sebabnya kepada kita, saudaraku, ketika Tuhan izinkan, kita harus seperti Job lari ke Mesir atas perintah Tuhan, saudaraku. Biarlah kita melakukannya. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Sampai kehendak Tuhan itu terjadi untuk kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah menipu kita. Kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, seperti hanya Yusuf, Maria, dan anaknya, seperti Ayub ini, saudaraku, maka Tuhan juga akan pasti memberikan pembelaan dan perlindungan. Dan terutama juga yang tidak ada kalah pentingnya, Tuhan juga mengembalikan berkat-berkat
memberkati kehidupan kita. Keselamatan itu pasti, yang aku tahu dialah penebusku. Kalau diakui dia adalah penebus, Allah itu yang menolong, penebusku, yang membeliku, yang memiliki kita. Maka dia juga akan melakukan kehendaknya untuk yang menyangkut kebutuhan dan keperluan kita sampai masa depan kita bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan untuk PA, masih panjang, masih banyak firman yang kita akan kita belajar, biar kita nyatakan kerinduan kita supaya Tuhan itu betul-betul memenuhi apa yang menjadi kerinduan kita. Karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya mohon nanti pujian kata ku kagumi ini kita ganti ku kasihi ya. Kita tidak hanya sekedar kagum, tapi yang kita kasihi. Kita lakukan dari atas. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Yesus, Engkau ku kasihi. Kita tundukkan kepala. Kita akan berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kita, apapun keadaan kita sekarang ini. Jika Tuhan menolong Yusuf, Tuhan menolong Ayub, maka Tuhan pun juga menolong kita
asalkan kita mengerti kehendak Tuhan. Sampai aku berfirman kepadamu. Artinya mengerti kehendak Tuhan. Dan tetap setia ketika kita harus menghadapi masa kematian bersama Kristus. Masa kesusahan bersama Kristus. Pasti sewaktu-waktu ada jalan keluar untuk kita masuk dalam kebangkitan bersama Kristus. Sampai kita dipermuliakan bersama Kristus. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu pada sore hari ini. Engkau begitu baik. Itulah memang keadaan kami di hari-hari ini kami sedang alami. Tapi kami yakin bahwa firman Allah pada sore hari ini merupakan solusi untuk setiap kehidupan kami. Yang jika Tuhan izinkan kita harus mengalami kesulitan dan kesusahan ini, untuk membuat kami tidak berputus asa, untuk kami tidak kecewa, untuk kami tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Engkau. Sebab Engkau yang mengizinkan ini semua terjadi, pasti Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar untuk kami boleh tetap setia dan taat kepada Engkau, sampai kebangkitan bersama Engkau itu juga boleh terjadi. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah pada sore hari ini. Biar firman Allah ini bukan hanya kami dengar lalu kami lupakan, tapi biarlah firman Allah mengerjakan hati kami dan menjadi iman, menjadi kekuatan dalam kami untuk menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang terbesar yang Engkau sudah nyatakan kepada kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu kepada kami sekalian. Sekarang kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini dimanapun saat ini berada. Dalam keadaan apapun mereka, dalam kesusahan, kesulitan, dalam masalah persoalan, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, apapun juga tentang kesehatannya, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Tuhan adalah penebusku. Biarlah itu juga menjadi pengalamanku, menjadi pengalaman kami semua sidang jemaat-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup menolong kami. Dan sekaligus Engkau yang memiliki kehidupan kami. Maka Engkau pasti juga memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami, khususnya Tuhan yang mencari pekerjaan, ataupun yang sudah bekerja di kota, di luar kota, atau di luar pulau sekalipun, biar Tuhan juga tetap memberkati. Masalah-masalah yang kami hadapi, Engkau pasti memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke tangan-Mu. Di hari-hari ini Tuhan, biarlah senantiasa Engkau memberikan firman Allah Tuhan. Dan berikan kerinduan untuk sidang jemaat-Mu, untuk firman-Mu senantiasa diberikan kepada kami. Untuk memberikan pemeliharaan, memberikan jaminan kehidupan rohani kami. Sehingga kami tidak berputus asa dan tidak kecewa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tetapi semakin kami semakin mengerti firman-Mu, semakin pengharapan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan, Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memakai para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara, di pusat sampai pun di daerah-daerah. Tuhan, Engkau pakai memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk mereka mampu memimpin bangsa kami ini dengan takut dan gentar terhadap Engkau, dan berkatilah mereka semua, memberikan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih tetap kami meyakini bahwa sekali waktu mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Mungkin ada yang akan beraktivitas kembali, aku pun akan beristirahat malam. Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu, tetap dalam perlindungan daripada Engkau, dalam penjagaan, pemeliharaan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar
yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah saudara sekalian rangkaian ibadah dalam ibadah raya ini. Hari ini Tuhan sudah memberkati kita semua. Dan harapan saya untuk saya sampaikan kepada saudara sekalian, ya kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya kita berdoa atau kita kirim WA mengabarkan kabar yang baik kepada kita semua untuk supaya hubungan kita tetap akrab, ya hubungan kita tetap harmonis dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita tetap berdoa, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan untuk kelanjutan kelangsungan ibadah kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita semua merindukan untuk kita bisa beribadah, untuk bisa melayani, pasti Tuhan buka jalan, ya. Tuhan pasti buka jalan kepada kita semua. Jaga kesehatan, tetap kita selalu memakai masker, dalam kegiatan apapun juga, untuk kita saling menjaga. Ya, pada akhirnya, ya tergantung bagaimana kita, maka disitulah Tuhan akan memberikan pertolongan yang ajaib. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Demikian saudara sekalian, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.